Baik, pada pertemuan di modul kelima ini, saya akan menjelaskan dulu untuk introduction materi pertama pada pertemuan kali ini. Nah, untuk topik pada materi kali ini adalah introduction HTML, CSS, JavaScript ya. Jadi sebelum kita masuk ke coding atau menuliskan sebuah code atau kita membuat sebuah website, kita harus mengenal dulu apa itu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, memahami tiga fondasi web development. Oke. Nah, di sini the Trinity of Web Development. Setiap website dibangun dari tiga teknologi utama. Nah, jadi keseluruhan atau rata-rata website yang ada di browser sekarang ini rata-rata mereka menggunakan tiga struktur utama ini ya, yakni adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, HTML, apa sih HTML itu? HTML adalah sebuah struktur, kerangka, dan konten ya. Jadi HTML ini adalah struktur atau fondasi awal dalam menuliskan atau membuat sebuah website atau adalah kerangka awal ya. Nah, CSS, nah CSS ini adalah style, tampilan, dan desain. Ya, jadi CSS ini lebih dikenal sebagai desainnya dari HTML. Lalu selanjutnya terdapat JavaScript. JavaScript adalah behavior, interaksi, dan logik ya. Nanti ketika kita memainkan atau membuat sebuah logik, kita bisa code di JavaScript ini. Oke. Nah, di sini terdapat sebuah analogi ya, seperti kita membangun sebuah rumah. Website sama dengan rumah. Nah, HTML sendiri itu adalah fondasi, dinding, atap, dan struktur bangunan. Nah, jadi HTML ini lebih ke fondasi utamanya ya, atau struktur utamanya. Nah, selanjutnya dilanjut oleh CSS, di mana CSS ini adalah sebuah desain, ya balik lagi desain. Jadi dia cat, wallpaper, furniture, desain, dan dekorasi. Nah, istilahnya ketika kita menuliskan sebuah code HTML atau file HTML tanpa CSS kita hanya fondasi utama saja. Jadi tidak ada desain, tidak ada cat dan lain sebagainya. Lebih bisa dibilang bentuknya atau terlihat monoton, tidak keren. Nah, dengan adanya CSS ini, eh, desain yang sebelumnya hanya fondasi saja, dinding, atap, tidak ada warna, tidak ada dekorasi, ya kita bisa menambahkan desain, dekorasi, wallpaper ya, semacam itu. Jadi bisa kita lihat lagi agar lebih interaktif ya, atau agar lebih berwarna. Nah, selanjutnya adalah JavaScript, di mana JavaScript ini diibaratkan seperti listrik, AC, pintu otomatis, fungsi, dan mekanik. Jadi, HTML dan CSS saja itu masih belum cukup jika dibuat dibilang sebuah website. Ya, secara garis besar memang mereka adalah sebuah website, cuman ketika kita membuat website dengan struktur HTML dan CSS saja, itu terasa kurang lengkap jika tanpa JavaScript. Nah, JavaScript ini nantinya itu sebagai penggerak ya. Semisal kita menekan sebuah button, nah itu akan terjadi apa nih? Ya, kalau kalian sering berkunjung di sebuah website, kalian pasti tidak asing dengan yang namanya button ya, atau tombol ya biasanya kita sebut. Nah, ketika kita menekan sebuah tombol itu, apa yang akan terjadi? Nah, ketika kita tidak menggunakan JavaScript, ketika kita hanya menekannya saja, itu tidak akan terjadi apapun atau buttonnya tidak kemana-mana. Nah, ketika kita tambahkan JavaScript, nantinya button itu akan berinteraksi ya, seperti dia eh, ke
membuka halaman baru ataukah dia memunculkan alert animasi yang bagus seperti itu. Mungkin langsung lanjut di sini untuk penjelasan lebih detail apa itu HTML. Nah, HTML sendiri dia kesingkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, jadi kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Nah, bahasa untuk membuat struktur dan konten website. Nah, untuk contohnya ada pada gambar di kiri ya, samping kiri, itu adalah struktur HTML. Jadi tag H1 lalu Hello World. Jangan lupa untuk tutupnya, tutup slash H1 ya, seperti ini ya. Ini ada P paragraf, lalu terdapat button klik saya. Nah, untuk contohnya ada di gambar di sampingnya ya, gambar kanan. Nah, yakni dia memunculkan tulisan Hello World, ya, yang dimana kita sudah tulis di bagian kiri tadi Hello World. Lalu muncul teks ini paragraf, ya sama ya, bagian kiri ini paragraf. Lalu terdapat button bertuliskan klik saya, ya, klik saya. Nah, di bawahnya ada penjelasan fungsi HTML. Dia mendefinisikan heading, paragraf, button, image, link, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi banyak juga nanti definisi-definisi apa saja yang ada di dalam HTML. Nah, salah satu, dua, dan tiga contohnya yakni adalah heading, paragraf, button, image, link, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah HTML teks yang sering dipakai. Jadi untuk teks dan konten, biasanya kita menggunakan H1, ya, H1, P, lalu ada span, tag span, ya. Nah, untuk struktur, biasanya struktur ini mendefinisikan raw ya atau bagian-bagiannya. Nah, di sini ada header, yang dimana header biasanya digunakan atau ditempatkan pada area atas. Lalu ada navigation, nah, di mana navigation ini digunakan untuk navigasi ya, biasanya di bagian atas juga, di bawahnya header. Lalu selanjutnya terdapat section, lalu yang terakhir terdapat footer. Nah, ini adalah struktur ya, masih banyak lagi, cuman saya hanya menampilkan contoh 4 di atas saja. Nah, selanjutnya terdapat interaktif, yang di mana interaktif ini salah satunya adalah button juga untuk teks di HTML. Lalu terdapat A atau anchor, yang dimana ini digunakan untuk link ya. Jadi ketika kita memencet tag A ini, kita akan diarahkan di sebuah laman ya biasanya. Nah, di bagian href-nya ini kita masukkan link yang akan dituju. Selanjutnya terdapat input, input type text. Nah, di mana input ini nantinya kita dapat menuliskan suatu teks ya di dalam text box seperti itu. Jadi input ini nanti akan menampilkan text box di dalam HTML. Nah, selanjutnya terdapat tag khusus media di mana tag-tag ini terdapat IMG atau image, lalu terdapat video dan audio diikuti dengan atribut src ya. Biasanya lalu memanggil file yang akan dimunculkan atau ditampilkan. Oke. Nah, selanjutnya terdapat CSS. Apa itu pengertian dari CSS? Nah, CSS ini adalah Cascading Style Sheet, dan di mana dia digunakan untuk membuat tampilan ya dan desain dari sebuah website. Nah, untuk contohnya ada di bawah ya. Jadi contoh pertama di mana HTML tanpa kita menggunakan CSS atau desain. Nah, tampilannya monoton ya, masih polos seperti tidak ditambahkan apa-apa. Lalu ketika kita menambahkan HTML dan CSS atau kita kombinasikan, nantinya dia akan berwarna seperti ini.
Kita bisa lihat pada backgroundnya. Backgroundnya ada warnanya, lalu bagian button ya. Pada bagian button juga berbeda ya. Ini button default. Nah, ini button yang sudah dikasih CSS ya, atau Cascading Style Sheet. Nah, selanjutnya di sini apa aja yang bisa dilakukan oleh CSS? Nah, yang pertama kita bisa mengubah warna dan background. Lalu kita bisa mengubah tipografi juga seperti font, jenis font ya. Lalu font size, ukuran dari fontnya, spacing, dan bold text ya. Kita juga bisa menambahkan bold text, Italian text, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita dapat layout dan spacing juga ya. Flexbox, grid, margin, padding. Nah, ini ada di materi selanjutnya nantinya. Lalu terdapat yang keempat terdapat efek dan animation, shadow, transition, dan transform. Jadi nanti kita bakal main ini juga. Jadi terdapat shadow, di mana dia akan menampilkan bayangan ya di suatu konten. Lalu transisi dan transform. Oke. Selanjutnya apa itu JavaScript? Nah, ini yang terakhir. JavaScript adalah programming language untuk website. Nah, jadi JavaScript ini beda ya. JavaScript itu adalah sebuah bahasa pemrograman. Ya, beda dengan HTML dan CSS yang eh, s- dasar atau struktur dari sebuah website. JavaScript ini adalah sebuah bahasa pemrograman. Lalu membuat website interaktif dan dinamik. Nah, JavaScript ini dapat membuat sebuah website menjadi interaktif dan dinamik. Nah, kapan kita butuh JavaScript? Pertama saat user klik button, nah lalu terjadi sesuatu, misal akan munculkan alert kah, atau munculkan sebuah animasi atau transisi, seperti itu. Lalu selanjutnya form validation untuk cek input benar atau salah. Nah, form validation ini yang biasa atau sering kita lihat gampangnya ketika kita melihat form login ya pada sebuah website. Nah, itu kan biasanya kita memasukkan email dan password. Nah, nanti JavaScript fungsinya di situ untuk validasi ketika email atau password yang kita masukkan salah. Nanti akan memunculkan alert atau tulisan di mana yang bertuliskan email atau password Anda salah ketika Anda salah menginputkan data. Lalu selanjutnya animasi yang kompleks. Ya, kita dapat juga menambahkan sebuah animasi ya pada JavaScript. Lalu load data tanpa refresh page. Ya, JavaScript ini juga memungkinkan kita meload data ya dari database atau dari API nantinya agar tidak manual refresh ya. Jadi auto refresh artinya sebuah website. Lalu terakhir terdapat interaktif elemen seperti slider, modal, dan lain-lain. Nah, untuk key point-nya HTML dan CSS itu adalah statik dan JavaScript dia dinamik dan interaktif. Dan di mana dinamik ini dapat diubah-ubah ya datanya. Sedangkan HTML CSS ketika kita ingin mengubah datanya itu tidak bisa langsung dari website alias kita harus mengubah melalui coding ya, coding kita. Nah, jika di JavaScript kita bisa mengubahnya di website. Nah, di sini bagaimana ketiganya bisa bekerja sama? Untuk pengertiannya HTML ya sama seperti sebelumnya struktur dan konten, lalu CSS style untuk mempercantik sebuah tampilan website, lalu JavaScript menambah interactivity. Nah, caranya kita bisa membuat nantinya pada project di Visual Studio Code yang sudah kita install pada modul sebelumnya. Kita bisa membuat tiga file utama ya, yakni adalah index.html, lalu style.css, selanjutnya script.js. Nah, untuk index.html sendiri ya,
sesuai penamaannya ya, terdapat .html. Nah, ini menunjuk kepada HTML ya. Nah, untuk style.css menunjuk pada CSS dan script.js dia menunjuk pada JavaScript. Nah, di sini contoh real untuk landing page yang akan kita buat nantinya. Kita akan membuat sebuah website portfolio ya, yang dimana terdapat di HTML itu komponen utamanya salah satunya navbar, hero section, about section, skill card, project, grid, contact form, dan footer ya. Sama seperti yang sudah saya tunjukkan di modul sebelumnya untuk tampilan websitenya. Nah, selanjutnya di sini terdapat CSS. CSS-nya kita akan bermain gradient background, grid layout, ya, card styling, hover effect, responsive design, animation, shadow, and colors. Nah, nantinya kita juga bisa mainkan animation seperti menggerak-gerakkan sebuah elemen. Nah, nanti kita juga bermain responsive design yang dimana responsif ini pengertiannya ketika kita membuat sebuah website di tampilan desktop atau laptop. Nantinya ketika kita akses di tampilan handphone itu juga akan menyesuaikan. Nah, jadi tampilannya akan menyesuaikan. Itu yang disebut responsive design. Nah, hover ini ketika kita mengarahkan mouse atau kursor kita ke dalam suatu hover atau suatu elemen yang kita kasih CSS hover, nantinya dia akan menampilkan suatu efek. Nah, lalu yang di JavaScript, nantinya kita akan mau bermain mobile menu toggle, smooth scrolling, fade in on scroll, from validation, active nav tracking, lalu scroll to top button. Ini juga yang jadi concern ya nantinya ketika kita membuat sebuah website ya, dengan menggunakan AI. Nah, di sini bagaimana peran AI membantu ya. Nah, AI partner yang mempercepat untuk coding nantinya, membantu kita untuk melakukan coding. Nah, AI bisa bantu generate HTML struktur. Ya, nanti kita akan meminta AI untuk mengeneratkan HTML struktur yang pas untuk yang kita minta. Lalu generate CSS styling. Jadi kita nanti juga meminta coding CSS dari AI, lalu generate JavaScript code, debug error, optimize code, suggest best practice juga nantinya. Nah, di sini yang tetap harus kita lakukan, di mana kita harus melakukan review code dari AI. Jadi ini harus kita cek manual ya. Lalu pahami logika code, jadi jangan asal tempel bahasa kasarnya. Lalu customize sesuai kebutuhan kita. Jadi ketika ada beberapa elemen yang ditambahkan oleh AI yang terlalu berlebihan, kita bisa customize ya, mengurangi ataupun ketika kita merasa tampilannya kurang, kita bisa menambahkan. Lalu kita tes di browser untuk melihat result atau hasilnya. Fix bugs manual jika memang memungkinkan, lalu make design decision. Oke, pada materi kali ini, pertemuan pertama kali ini, kita sudah belajar bagaimana HTML struktur, kerangka, lalu CSS style, ya, JavaScript, lalu AI partner yang akan kita gunakan atau bagaimana kita caranya menggunakan AI nantinya. Nah, mungkin itu untuk materi pertemuan pertama pada modul kelima kali ini. Nah, selanjutnya akan saya share untuk materi kedua dan seterusnya ya, tentang generate HTML struktur dengan AI. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.